Banyak para nabi dan orang soleh itu sering mewakafkan anaknya, Pak. Nabi Ibrahim itu termasuk salah satu contoh seorang laki-laki yang mewakafkan anaknya ketika mendapatkan Ismail. Makanya kalau Bapak membaca dalam sirah Al-Bidayah wa Nihayah dijelaskan, sesungguhnya Nabi Ibrahim mendapatkan Ismail, dan ketika beliau mendapatkan Ismail, Masya Allah, pada tanggal 8 itu, pada tanggal 8 Hijrah, karena Nabi Ibrahim itu dua istrinya, Hajar dengan Sarah. Sarah ada di mana? Sarah ada di Palestina, Hajar ada di Bakkah yang menjadi kota Mekah. Makanya ketika Nabi Ibrahim mengunjungi Hajar di Bakkah itu, maka pada tanggal 8 Dzulhijjah beliau bermimpi, penuhi janjimu wahai Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim itu bingung saat itu, ini mimpi datang dari Allah atau datang dari setan. Makanya saat itu disebut hari Tarwiyah, merenung, karena saat itu betul-betul beliau itu tidak tahu apakah mimpinya datang dari Allah dan apakah datang dari setan. Makanya tanggal 8 Dzulhijjah disebut hari Tarwiyah, hari perenungan. Pada tanggal 9 mimpi lagi, akhirnya beliau tahu mimpinya bukan datang dari setan tapi datang dari Allah. Makanya kemudian disebut Arafah, dari kata Arafah ya'rifu, tahu. Oh, berarti mimpiku datang dari Allah untuk nyembelih. Karena memang Nabi Ibrahim pernah berjanji, kalau aku mendapatkan keturunan, aku wakafkan keturunanku untukmu ya Allah. Dan Allah menagihnya itu pada tanggal 8 dan tanggal 9. Makanya pada tanggal 10 disebut dengan Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu apa? Disembelih. Karena memang akhirnya dia yakin perintahnya datang dari Allah. Kemarin saya sampaikan di salah satu kajian, tidak ada hari yang paling sibuk bagi iblis kecuali pada tanggal 10. Dia mondar-mandir ke 3 orang. Dia mendatangi Hajar, dia mendatangi Ibrahim, dia mendatangi Ismail. Dia datangi Hajar. Hajar itu didatangi dan dikatakan, wahai Hajar, kamu hiasi anakmu pagi hari, kamu tahu nggak kemana anakmu nanti dibawa pergi? Kemudian Hajar menepis bisikan itu dan berkata, sesungguhnya suamiku ngerti kemana tempatnya yang terbaik untuk anaknya. Itu Ibrahim mau nyembelih anaknya. Kalau itu keputusan dari Allah, aku serahkan. Bukan hanya Ismail, tetapi diriku pun aku akan serahkan kepada Rabbku. Makanya padahal Hajar itu enggak, sebenarnya Hajar itu enggak tahu detail Pak ketika mau disembelih itu. Hajar cuma diperintahkan oleh Ibrahim di pagi hari, kamu dandani anakku. Didandani itu, diserahkan kepada Ibrahim. Dan Hajar tidak bertanya. Disitulah sampai para ulama mengatakan tidak semua urusan laki-laki seorang istri harus tahu. Kemudian mendatangi, kemudian yang kedua yang didatangin siapa? Yang didatangi itu adalah Ibrahim. Ibrahim kemudian dikatakan kepada Ibrahim, Ibrahim, apakah kamu akan nyembelih anakmu Ibrahim? Padahal dia telah kamu nantikan begitu lama. Kemudian Ibrahim mengatakan, iya, ini perintah dari Rabbku dan aku akan memberikannya. Kemudian mendatangi Ismail, dan Ismail ketika didatangin, dia ngambil kerikil, dilempari, dan akhirnya menjadi syariat lemar jumrah, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Di situ kita mendapati rata-rata orang soleh dulu Pak, mereka sering berkata dan bernadar sebelum lahirnya keturunan mereka, saya wakafkan anak saya untuk Allah.